Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putra Adibowo untuk channel matematika. Nah, setelah beberapa waktu yang lalu saya agak sedikit vakum untuk membuat video materi pelajaran. Nah, tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada kalian menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya. Nah, kali ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu penerapan turunan fungsi. Nah, di kelas 11 sebenarnya kalian sudah menerapkan materi ini. Cuma di kelas 12 peminatan ini fungsinya biasanya dalam bentuk fungsi trigonometri. Nah, bagaimana penerapan turunan fungsi trigonometri ini? Nah, ada banyak hal yang menggunakan penerapan turunan fungsi. Salah satunya untuk bidang analisis matematika, bidang aljabar, bidang ekonomi, bidang teknik, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari submateri yang pertama, yaitu berkenaan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, apa itu nilai maksimum dan nilai minimum? Nah, nilai maksimum dan nilai minimum itu berkaitan erat dengan titik stasioner, ya. Dalam beberapa buku, titik stasioner disebut pula dengan titik puncak atau titik kritis atau titik ekstrim. Nah, contohnya misalnya saya punya kurva seperti ini. Nah, di sini adalah titik puncak, titik ekstrim, titik stasioner. Nah, itu yang dinamakan dengan titik stasioner itu semacam itu, ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum? Saya tuliskan, saya ringkaskan menjadi 3 langkah. Yang pertama, menentukan turunan pertama fungsi f(x) itu sendiri. Nah, langkah yang kedua, titik stasioner dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Artinya apa? Titik stasioner akan dicapai pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan jenis stasioner. Nah, ini adalah 3 langkah dalam menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Bisa kalian pahami terlebih dahulu langkah-langkahnya. Nah, berdasarkan langkah 3 tadi, kita akan mencoba mendefinisikan untuk jenis-jenis stasioner. Jenis stasioner ini ada 3, yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 1 itu adalah keterangan tentang titik stasioner. Saya ulangi lagi untuk yang nomor 1. Titik stasioner pada kurva dicapai pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Dan titik x1, fx1 disebut titik stasioner. Misalnya, turunan pertamanya sama dengan 0, nanti ketemu x-nya itu 30 derajat. Nah, ketika dimasukkan ke soal, ketemu 2, maka 30 derajat, 2 itulah disebut dengan titik stasioner. Ingat, titik stasioner itu disebut pula dengan titik kritis, titik ekstrim, titik puncak, titik balik, ya. Nah, ini jenis stasionernya. Yang pertama, jika turunan keduanya, untuk menentukan jenis stasioner, kita gunakan turunan kedua. Untuk menentukan titik stasioner, menggunakan turunan pertama. Dan menentukan jenis stasionernya, gunakan turunan yang kedua. Jika turunan keduanya lebih besar dari 0, nah ini hati-hati ya. Jika turunan keduanya lebih besar dari 0, maka titik x1, fx1-nya disebut titik minimum, ya. Turunan keduanya lebih besar dari 0, maka titiknya disebut titik minimum fungsi dan disebut titik balik minimum kalau dalam kurva seperti ini. Nah, di sini adalah kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, maka titiknya disebut titik minimum dan disebut titik balik minimum karena berada di bawah, ya. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka titiknya disebut titik maksimum dan disebut titik balik maksimum. Kalau digambar seperti ini. Ini titik puncaknya, titik jenis stasionernya adalah titik balik maksimum. Kenapa maksimum? Karena berada di atas.
kalau titik balik minimum, kurvanya akan cekung menghadap ke atas. Kalau titik balik maksimum, kurvanya akan cekung menghadap ke bawah. Nah, jenis yang ketiga, jika turunan keduanya itu sama dengan 0, maka kurva mencapai titik belok. Nah, bagaimana titik belok? Misalnya seperti ini. Nah, ini kan naik. Nah, ini adalah titik beloknya di sini. Naik, dia belum sempat turun, dia belok lagi, naik. Nah, itu untuk turunan keduanya sama dengan 0, maka kurva akan mencapai titik belok. Nah, bisa kalian pahami terlebih dahulu untuk jenis-jenis stasionernya sebelum masuk ke contoh soal. Nah, silahkan kalian perhatikan contoh yang pertama ini. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fx sama dengan sin 2x untuk interval tertutup. Kalau seperti ini adalah tertutup. Nah, kalau misalnya seperti ini adalah terbuka. Tertutup itu artinya 0 derajatnya ikut ya. Kalau terbuka tidak ikut. Untuk interval tertutup 0 derajat sampai 180 derajat. Langkah pertama adalah menentukan turunan pertama. Nah, fx sama dengan sin 2x, maka f aksen x-nya sama dengan sin itu turunannya apa? Cos ya, berarti 2 cos 2x. Nah, titik stasioner akan dicapai pada saat turunan pertama sama dengan 0. Berarti ini dibuat sama dengan 0. Nah, kemudian cos 2x sama dengan 0-nya pindah. 0 bagi 2 adalah 0, maka cos 2x sama dengan 0. Cos 2x, cos yang nilainya 0 itu cos berapa? Ya paling mudah adalah cos 90 derajat. Cos 90 derajat. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, ini kembali ke rumus persamaan trigonometri yang kalian pelajari di kelas 11 ya. 2x yang pertama ya. 2x sama dengan, kita akan menyamakan 2x-nya dengan alfanya yaitu 90 derajat. Untuk rumus cos kan ada 3. Untuk yang cos berarti alfa plus k kali 360 derajat atau min alfa plus k kali 360 derajat, itu cos ya. Jadi 2x sama dengan alfanya berapa? 90 derajat plus k kali 360 derajat. Maka x-nya sama dengan 90 bagi 2, 45 derajat plus k kali 360 bagi 2, 180 derajat. Untuk K sama dengan 0 ya, untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah 180 kali tambah 45, 225. Nah, itu sudah di luar interval karena intervalnya itu hanya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Berarti yang memenuhi adalah 45 derajat. Nah, yang kedua berapa? 2x sama dengan alfanya 90, berarti negatif 90 derajat plus k kali 360 derajat. X sama dengan negatif 45 derajat plus k kali bagi 2, 180 derajat. Nah, untuk k sama dengan 0, maka x-nya negatif 45 derajat di luar interval, tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya adalah 180 derajat kurang 45, yaitu 135 derajat. Untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3 sudah tidak berlaku. Nah, perhatikan, kita sudah menemukan X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 135 derajat. Nah, kedua titik inilah yang dinamakan calon titik stasioner. Nah, baru calon titik stasioner ya.
belum titik stasionernya. Bisa jadi calon titik stasioner atau calon titik puncak atau calon titik kritis, itu sama saja. Nah, kalian pahami terlebih dahulu langkah-langkah mencari calon titik stasioner tersebut ya. Nah, kita lanjutkan. Kita udah ketemu untuk calon titik stasioner tadi berapa? X-nya sama dengan 45 derajat dan X-nya sama dengan 135 derajat. Nah, dari calon titik stasioner tersebut kita akan cari jenis stasionernya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, menentukan jenis stasioner itu berdasarkan turunan yang kedua. Dari fx sin 2x, turunan pertamanya sama dengan 2 cos 2x, maka turunan keduanya adalah min 4 sin 2x. Nah, tadi calon pertama adalah x sama dengan 45 derajat. Kita masukkan di sini. Maka f double aksen dari 45 derajat sama dengan min 4 sin 2 kali 45 derajat sama dengan min 4 sin 2 kali 45 derajat 90 derajat. Sin 90 itu 1 kali min 4 sama dengan negatif 4, itu kurang dari 0. Nah, turunan keduanya kurang dari 0 tadi artinya apa? Turunan kedua untuk jenis stasioner yang turunan keduanya kurang dari 0 itu akan mencapai titik maksimum ya. Maksimum. Akan mencapai maksimum. Nah, yang kedua untuk X sama dengan 135 derajat, maka F double aksen 135 derajat sama dengan min 4 sin 2 kali 135 derajat berdasarkan ini kan. Nah, 2 kali 135 derajat itu berapa? 270. Nah, ini min 4 sin 270 derajat. Sin 270 derajat itu adalah negatif 1. Negatif 1 kali negatif 4 hasilnya adalah 4. Nah, 4 itu lebih besar dari 0. Artinya apa? Ketika turunan keduanya lebih besar dari 0, itu akan mencapai fungsi minimum. Nah, itu untuk jenis stasionernya. Ingat, untuk X sama dengan 45 derajat, maka jenis stasioner adalah stasioner maksimum. Untuk X sama dengan 135 derajat, maka jenis stasionernya adalah stasioner minimum. Nah, sekarang langkah yang terakhir, menentukan nilai maksimumnya ya. Menentukan nilai maksimum dan atau minimum. Menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Kalau menentukan nilai maksimum minimumnya, kita kembali ke soal. Saya tulis lagi soalnya. Fx sama dengan sin 2x. Maka Fx-nya yang pertama berapa? 45 derajat. Tadi sin 2 kali 45 90 derajat sama dengan 1. Maka 45 derajat, 1 disebut titik balik. 45 derajat menyebabkan apa toh? Maksimum, berarti titik balik maksimum. Nah, yang kedua F 135 derajat. Maka sin 2 kali 135 derajat adalah 270 derajat sama dengan negatif 1. Maka titik 135 derajat, negatif 1 itu adalah titik balik minimum. Nah, seperti yang saya katakan tadi, X1, Fx1 nya. Ini adalah X1, ini adalah Fx1 nya. Nah, ini adalah menentukan titik baliknya ya. Berarti 45 derajat
Yang pertama, saya ulang lagi, untuk X 45 derajat adalah calon titik stasioner, yaitu X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 135 derajat. Kita kembali lagi soalnya, X-nya sama dengan 45 derajat, sin 2X, berarti sin 90 derajat sama dengan 1, maka 45 derajat, 1 disebut titik balik maksimum. Dan Fx sama dengan 135 derajat, maka sin 270 sama derajat sama dengan negatif 1, maka 135 derajat, negatif 1 itu disebut titik balik minimum. Nah, yang dinamakan nilainya mana? Berarti nilai maksimumnya adalah ini. Nah, maksimum, dan ini adalah nilai minimum. Nilai maksimum itu nilai yang menyebabkan titik balik maksimum, nilai minimum yang diakibatkan dari titik balik minimum. Bisa kalian pahami dulu cara pengerjaannya. Nah, contoh soal yang kedua. Misalnya saya punya fx sama dengan nomor 2 ya, bukan 2 kali fx ya. No, fx sama dengan sin 2x plus 30 derajat. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dan tentukan titik stasioner dari fungsi tersebut dengan interval 0 derajat sampai 180 derajat saja. Nah, langkah pertama adalah menentukan turunan pertama ya. Berarti langkah pertama turunan pertama, berarti f aksen x sama dengan turunannya adalah 2x plus 30, turunannya 2, berarti 2 sin, turunannya adalah cos ya, berarti cos 2x plus 30 derajat. Syarat mencapai titik stasioner, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Berarti cos 2x plus 30 derajat sama dengan 0. 2-nya pindah, 0 bagi 2 adalah 0. Berarti ini adalah 0. Berarti cos 2x plus 30 derajat sama dengan cos yang nilainya 0, yang paling mudah adalah cos 90 derajat. Berarti kita menyamakan 2x plus 30 derajat sama dengan alfanya, yaitu 90 derajat. Nah, berdasarkan yang tadi rumus persamaan trigonometri, kita coba mencari calon titik stasionernya. Untuk x yang pertama, 2x plus 30 derajat sama dengan alfa 90 derajat plus k kali 360 derajat. 2x sama dengan 30 pindah, berarti jadi negatif, 90 kurangi 30 yaitu 60 derajat plus k kali 360 derajat. X sama dengan bagi 2, 60 derajat bagi 2, 30 derajat plus k kali 360 derajat bagi 2, 180 derajat. Untuk k sama dengan 0, maka nilai x yang berlaku adalah 30 derajat. Untuk k sama dengan 1, maka 180 tambah 30, nah, sudah tidak berlaku lagi ya kan. Berarti yang memenuhi di rumus pertama adalah 30 derajat. Rumus yang kedua, 2x plus 30 derajat itu sama dengan negatif alfa, negatif 9 derajat plus k kali 360 derajat. 2x sama dengan 30-nya pindah jadi negatif, berarti min 120 derajat plus k kali 360 derajat. X sama dengan bagi 2, negatif 60 derajat plus k kali 180 derajat. Untuk k sama dengan 0, x-nya negatif 60 tidak memenuhi. Untuk k sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 120 derajat. Untuk k sama dengan 2, nah sudah tidak berlaku karena di atas atau di luar interval. Berarti kita sudah ketemu calon titik kritis, yaitu x sama dengan 30 dan x sama dengan 120.
Ini adalah calon titik kritis atau calon titik stasioner atau calon titik balik atau calon titik puncak atau calon titik ekstrim, sama saja. Nah, bisa kalian pahami dulu langkah mencari calon titik kritis tersebut. Nah, ketika kita sudah mencari calon titik kritisnya, calon titik stasionernya, maka tiba saatnya kita mencari jenis stasionernya. Jenis stasioner itu diperoleh dari turunan yang kedua. Maka dari soal fx sama dengan sin 2x plus 30 derajat, turunan pertamanya tadi berapa? 2 cos 2x plus 30 derajat. Maka turunan keduanya adalah negatif 4 sin dari 2x plus 30 derajat. Dari mana negatif 4? 2x plus 30 turunannya 2. 2 kali 2 adalah 4. Cos turunannya adalah negatif sin, berarti negatif sin. Nah, ini berarti saya tulis ulangnya, calon titik kritis yang pertama adalah x sama dengan 30 derajat ya. Calon titik kritisnya ada dua, yaitu 30 derajat dan 120 derajat. Kita cari yang pertama dulu. Maka F double aksen 30 derajat sama dengan, maksud sini ya, negatif 4 sin 2 kali X nya 30 derajat. 30 derajat tambah 30 derajat, ini tambah 30 kan, sama dengan negatif 4 sin 2 kali 30, 60 tambah 30, 90. Nah, sin 91, 1 kali negatif 4 adalah negatif 4, itu kurang dari 0. Nah, tadi kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka fungsi tersebut mengalami fungsi maksimum. Yang kedua, untuk F double aksen X nya sama dengan, kita tulis dulu aja, untuk X sama dengan 120 derajat, maka F double aksen dari 120 derajat sama dengan negatif 4 sin 2 kali 120 derajat tambah 30 derajat sama dengan negatif 4 sin 120 kali 2, 240 tambah 30, yaitu 270 derajat. Sin 270 derajat itu negatif 1 kalikan negatif 4, yaitu 4. Dia lebih besar dari 0, maka fungsinya adalah fungsi minimum. Nah, jenis stasioner maksimum untuk X sama dengan 30 derajat, jenis stasioner adalah stasioner maksimum. Untuk X sama dengan 120 derajat, jenis stasioner adalah stasioner minimum. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan titik stasionernya dan nilai fungsinya ya. Dari fx sama dengan sin 2x plus 30 derajat, maka F yang pertama F 30 derajat sama dengan sin, kalau mencari titik stasioner dan mencari nilainya itu kembali ke soal, 2 kali 30 derajat tambah 30 derajat sama dengan sin berapa ini, 60 tambah 30, 90 derajat sama dengan 1. Ini dinamakan nilai maksimum ya. Dan titik 30 derajat koma 1 disebut titik balik maksimum ya. 2 kali 30, 60 tambah, ya benar. Kemudian yang terakhir